Suksuma Tuhan Didang dengan pengitra acara Om Swastiastu, Om Awiganam Astu Nama Sidang, Om Anubadrah Tawiyantu Swata. Nah, topik hari ini adalah yang akan mengangkat tentang ajaran Hindu yang unik, peran dalam tokoh pewayangan Ramayana. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu Rahwana? Tahu Rahwana ya. Siapa yang mau menjadi Rahwana? Pasti nggak ada ya. Saya hadir, tidak ada yang pernah mau menjadi seorang Rahwana. Mau Pak Komang? Nah, seperti ini. Kenapa hari ini kita mengangkat topik tentang Rahwana? Siapa itu Rahwana? Yang pertama, Rahwana dalam kisah Ramayana adalah seseorang yang bisa kita anggap anak seorang Brahmana dan anak seorang raksasa. Jadi Rahwana itu dalam kisah Ramayana adalah percampuran dari raksasa dan Brahmana. Jadi orang yang benar-benar paham dengan ilmu pengetahuan dan orang benar-benar dengan kekuatan yang besar. Raksasa itu kan kuat, sakti. Brahmana itu orang yang memahami tentang ilmu pengetahuan. Nah, Rahwana itu adalah percampuran dari dua klan itu, dari dua terah yang memang benar-benar mempunyai kemampuan yang spesial. Nah, kemudian kenapa Tiang mengangkat itu? Karena dalam kisah Ramayana adalah Rahwana itu seorang bhakta yang benar-benar mampu menguasai baktinya, mampu membuat para dewa itu menjadi bahagia, senang dengan baktinya, seperti itu. Jadi dalam kisah Ramayana, Rahwana itu adalah seseorang yang sampai tega saking baktinya terhadap Dewa Brahma. Beliau itu, yang sampaikan beliau ya, karena Rahwana itu juga orang terhormat. Beliau itu adalah orang yang paling mulia, paling tulus mengaturkan kepalanya kepada Dewa Brahma dalam tapanya dalam kisah Ramayana. Sehingga ada seseorang yang berani sampai mengorbankan kepalanya untuk persembahan, mengorbankan dirinya untuk persembahan. Tidak ada. Bahkan Sang Rama pun tidak ada kayaknya, tidak berani mengorbankan hal itu dalam kisah Ramayana. Nah, dari kisah itu ketika Rahwana itu mendapatkan anugerah dari Dewa Brahma bahwa beliau itu mendapatkan kesaktian tidak akan dikalahkan oleh para dewa dan tidak akan dikalahkan oleh para Gandharwa dan para raksasa. Nah, di sanalah beliau dalam dalam kerajaannya Sri Alengkapura, beliau itu adalah termasuk tokoh yang berhasil, seseorang yang berhasil memimpin wilayahnya menjadi kerajaan yang maju, makmur, sejahtera, dan bahkan secara teknologi dalam kisah Ramayana adalah sudah bisa membuat kereta yang bisa terbang. Kereta yang bisa terbang. Kalau konteks kekinian adalah cara Amerika lah beliau itu, negara itu. Artinya sudah bisa membuat pesawat yang modern. Seperti itu. Nah, di balik kisah Ramayana ini adalah kelemahan dari seorang tokoh Rahwana itu sendiri. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu bisa melihat Rahwana itu orang yang cerdas, tetapi orang yang tidak bisa membawa kebijaksanaannya dalam dirinya. Kemudian yang kedua, orang yang kuat, gagah, perkasa, tetapi Rahwana itu adalah orang yang sombong. Dalam konteks Hindu namanya adalah Made.
Seperti kita sering mendengar bahwa di masyarakat itu bahwa sing dadi memadu-madu, nah, itu adalah kesombongan. Kemudian yang ketiga adalah, yang paling parah adalah rahwana itu sing bisa ngejang-ngejang buang atau nafsu, nah, seperti itu. Nah, filosofi dari kisah ini adalah seperti ini. Ketika kita mempunyai pengetahuan yang tinggi, ketika kita bisa mempunyai pemahaman atau ilmu pengetahuan yang luas, melebihi dari orang lain, ketika kebijaksanaan itu kita tidak dasari dengan kebijaksanaan, maka ilmu pengetahuan itu bisa dianggap bahaya. Itulah sumber dari sebuah kegagalan dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, ketika seberapapun hebatnya seseorang, seberapapun saktinya seseorang, mampunya seseorang, ketika didasari oleh kesombongan, maka hidupnya akan menuju kehancuran. Yang ketiga, nafsu. Seberapapun berkuasanya seseorang, seberapapun gantengnya seseorang, cantiknya seseorang, ketika nafsu itu menguasai hidupnya, maka di sanalah dasar-dasar etika akan hancur, dasar-dasar takwil susila agamu akan hilang, akal sehatnya akan hilang. Seperti ini. Mungkin dalam kisah sudah jelas ya, fenomena yang mungkin kita sering simpulkan bahwa rahwana itu adalah seseorang yang menculik istri seseorang, gitu. Menculik istrinya Rama. Padahal dalam kisah Ramayana itu banyak tersisip pesan bahwa ketika kita menyalahgunakan kemampuan kita, di sanalah sumber dari kegagalan hidup kita. Orang pintar saja ketika salah menggunakan kemampuannya gagal, apalagi kita orang yang bodoh. Anak dua mungkin gagal, kalian login seperti itu. Itu ya. Jadi kesimpulan dari kisah ini adalah, dari renungan hari ini kita adalah, jangan kita cukup puas dengan kemampuan kita. Jangan pernah menyalahgunakan kemampuan kita. Jangan pernah merebut yang bukan menjadi hak milik kita. Seperti ini. Tidak banyak diaturkan karena mungkin harinya hari panas, hari Senin. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada, di media sosial juga, mudah-mudahan ini menjadi pesan bahwa kita boleh mentauladani karakter orang jahat, tetapi di sisi positifnya, buang yang jelek, terima yang baik. Hanya itu yang bisa Dityang sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa merenungkannya dalam keseharian kehidupan kita bersama. Dityang akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.